Gimana kalau masih ada orang yang berpikiran begini, Mas? Aku mau minta didoakan anak yatim deh supaya hidupku berubah lah. Itu masuknya gimana? Aduh, kalau hidup berubah jangan ke anak yatim ya. Kalau kata saya anak yatim itu hanya disayangi ya. Kayak saya anak yatim sayangi gitu, jangan dibully. Apa nasihat Mas Oke kepada teman-teman kita yang memang sudah tidak memiliki orang tua dan tentu tantangan hidupnya menjadi lebih berat ketimbang yang kemudian orang tuanya masih lengkap gitu. Nasihatnya supaya kemudian bisa menjadi sukses lebih cepat gitu meskipun tanpa orang tua, gimana Mas? Ini tadi kita udah bicara banyak hal tentang prosperity conscious gitu ya. Nah, artinya Mas Oke menganggap bahwa memang setiap keinginan sebenarnya bisa diwujudkan dengan kekuatan pikiran dan vibrasi yang selaras tadi ya Mas Oke ya. Betul itu memang. Betul. Tapi harus praktek. Praktek. Jangan cuma angen-angen tok. Nah, betul. Nggak ada action gitu ya. Iya. Seperti Sekarang misalnya Mas Hendra pengen kehidupan baru ya, tapi Mas Hendra kerjaannya di rumah nonton sinetron. Dengan alasan banyak ini itu, apakah hidup Mas Hendra bakal berubah? Nggak akan. Kalau kata saya ini mumpung masih bulan Januari, Februari, Maret, ya push. Kayak saya tahun kemarin 2022, goal saya untuk 2023 A, B, C, D, E. Saya push diri saya dari Januari ke Maret, akhirnya Maret semua udah tercapai. April kesana itu cuma bonus. 2024 goalnya apa Mas? Emang Ada. masih punya goal yang belum tercapai? Masih lah. Apa Mas? Masih lah. Apa Mas? Masih punya goal? Masih lah. Oh gitu ya. Masih. Infinity Mas ya? Iya. Infinity. Tapi bukan buat saya goalnya. Oh, jadi sekarang lebih bagaimana memikirkan, mengangkat, mendorong teman-teman. Itu. Oke, makanya bikin acara kelas justru untuk panti asuhan Ya. dan seterusnya. Dari story-nya tak lihat juga sering sama anak-anak yatim Ya. di ini. Iya. Oke. Kayak gitu. Gimana kalau masih ada orang yang berpikiran begini, Mas? Aku mau minta didoakan anak yatim deh supaya hidupku berubah lah. Itu masuknya gimana? Aduh, kalau hidup berubah jangan ke anak yatim ya. Kalau kata saya anak yatim itu hanya disayangi ya. Kayak saya anak yatim sayangi gitu, jangan dibully. Oke. Nah, kemudian ini Mas Oke, yang rata-rata jadi big boss nih, ketika zaman sekolah dulu nih katanya ini, itu bukan anak-anak yang pinter nilainya 9 dan lain, IP-nya tinggi sampai 4 dan lain sebagainya begitu. Apakah itu dari relationship hubungan teman-temannya Mas Oke, apakah juga terjadi seperti itu? Justru yang rata-rata pinter tuh malah jadi karyawan, tekun, apa begitu atau gimana Mas? Ini, kalau mau kuncinya bukan pinter atau bodoh. Yang nakal biasanya yang jadi bos. Nakal ya. Karena apa? GPA saya 3,98. Saya nggak pernah lepas dari ranking 5. Name saya itu selalu perfect. Oke. Saya kemasuk pintar. Yang nakal. Tapi saya nakal. Kenapa orang nakal nggak pernah bakal jadi big boss? Nggak punya rasa takut. Nggak punya rasa takut ya. Nyali nih gede gitu. Nah, ya, Mas, bukan takut berantem apa Iya, ya, takut iya. nyoba yang ini, coba ini. Betul. Nah, kebanyakan kenapa orang yang pintar, yang baik-baik, mereka jadi karyawan karena mereka takut mencoba. Mereka lebih baik stay di zona nyaman mereka. Yang mereka tahu. Dia nggak punya mental fighter ya Mas. Betul. Ya? Mental fighter tuh sangat penting. Penting. Kayak misalnya kita merantau ke Amerika, merantau meninggalkan ibu ke kos-kosan, itu penting ya Mas? Penting itu. Kalau balik lagi gini aja, pengen rasa takut semua hilangin rasa takut ke uang. Hilangin rasa takut ke uang. Iya. Mulai dari hal terkecil. Dari hal terkecil. Semampunya. Gak punya 100.000, 10.000 bagi berapa biji. Oke. Kalau nggak punya 10.000 gimana Mas? 1.000? Kalau nggak punya 1.000 gimana? Oh lah, cari aja dulu di jalan, kasihin lagi ke orang lain. Jangan banyak alasan. Atau mungkin bisa pakai tenaga. Kalau tenaga bakal dibayar lagi sama tenaga. Oh gitu.
Saya selalu percaya gini, ya ini. Baik, Kalau kata baik. dulu Sumang itu melak cabai menang cabai. Kita nanam cabai dapat cabai. Kita nanam makanan kita bakal dapat makanan. Kita nanam duit kita bakal dapat duit. Alam adil. Oke ya, siap semua ya. Take off semua ya nanti. Praktek mas habis ini sama teman-teman ini, kru ini. Iya. Kalau misalnya kita Biasa. ngasih banyak sedekah, ini ada lucu ya. Maaf ya, bukan ini jelek, bukan ini salah, bukan. Tapi kurang tepat. Ada salah satu yang ngikut saya udah lama, bisnisnya udah gede, oke? Dia mulai berbagi berkah, Jumat berkah, makanan, oke? Baik. Akhirnya dia kebelit, perusahaannya gini. Dia nanya ke saya perhatiin, saya bilang, Pak, saya dari dulu udah tahu, Bapak udah saya kasih tahu, kalau Bapak nanam makanan, Bapak bakal dapat makanan. Betul Mas Oko, kalau makanan saya nggak pernah kekurangan. Uang yang kekurangan. Karena yang Bapak tanam makanan, Jumat berkahnya. Coba Jumat berkahnya tanamnya duit. Bukan salah, tapi kurang tepat. Kalau gini Mas Hendra mau pengen semangka tapi nanamnya bibit cabai, nggak akan dapat semangka, Mas. Nggak akan dapat. Mau gimana juga. Kalau pengen dua-duanya, tanam makanan iya, tanam duit iya. Iya. Gitu. Nah, Mas, kalau misalnya ngasihnya itu, nanam duitnya itu ke anak sendiri sama istri sendiri, itu nggak Itu masuk kewajiban. Kewajiban ya. Salah sendiri kawin, salah sendiri punya anak. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ya, Mas, ya? Nggak termasuk Nggak gitu, Mas, ya? termasuk. Oke. Pak ini keren banget ya ilmunya Mas Oke. Oke. Nah, Mas Oke kan anak yatim. Saya juga anak yatim dari kelas 2 SD dulu. Terus kemudian Mas Oke juga sering mengunjungi tempat-tempat ya, anak-anak yatim banyak di sana, berbagi di sana gitu. Apa nasihat Mas Oke kepada teman-teman kita yang memang sudah tidak memiliki orang tua dan tentu tantangan hidupnya menjadi lebih berat ketimbang yang kemudian orang tuanya masih lengkap gitu. Nasihatnya supaya kemudian bisa menjadi sukses lebih cepat gitu meskipun tanpa orang tua, gimana Mas? Gini ya. Pernah dengar kata-kata sorga di telapak kaki ibu? Betul. Nah, kasihan dong dia nggak punya ibu, nggak punya sorga. Oh iya. Nggak punya sorga dia ya? Iya. Kasihan dong orang yang udah nggak punya ibu, berarti mereka nggak punya sorga. Betul. Mereka mau berbakti ke siapa? Kalau emang sorga di telapak kaki ibu. Nah itu hanya kata-kata. Buat saya nggak ngaruh kamu mau sendiri, kamu mau punya orang tua, mau enggak, bodoh amat saya itu. Yang penting bukan masa lalu kamu, yang penting apa yang kamu lakukan hari ini. Simple. Okay. Saya nggak percaya yang namanya sorga di telapak kaki ibu, bukan berarti saya kurang ajar ke ibu saya. Enggak, saya sayang loh ke ibu saya. Saya satu-satunya anak yang ngurus. Padahal saya yang paling nakal. Tapi saya nggak pernah percaya sorga di telapak kaki ibu. Yang nggak punya ibu berarti nggak punya sorga. Bener nggak? Iya mas. Berarti bisa ditarik sebuah benang merah. Sekali lagi bahwa kalau pengen banyak duit harus tabur duit. Betul. Setuju. Tapi harus tepat ya sasarannya atau bagaimana? Tepat nggak tepat tergantung kita melihatnya gimana ya. Kalau saya nggak ada, kan menurut saya gini, tadi Mas Hendra bilang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, yang pas yang mana. Oke. Nah, kalau saya pasnya pakemnya seperti itu, kayak gitu. Oke, baik. Dan mungkin yang teman-teman mungkin agak perlu belajar lagi nih soal melepaskannya itu, Mas. Nah, itu yang mungkin kan itu kayak gini, kan orang itu sering nih saya tuh sering ngelihat orang ngebahas gini, the law of giving, hukum memberi, tapi tidak pernah ada yang membahas the law of receiving, hukum menerima, di mana hukum itu dua-duanya harus jalan. Nah kan, kebanyakan orang give, tapi di saat orang ngasih, nggak enak, dia nolak rezeki. Nah itu the law of receiving. Kalau ada orang yang nggak ngasih, aqua, terima, walaupun kamu nggak butuh. Kebanyakan apa orang Indonesia apa coba? Kalau dikasih sesuatu murah, langsung disangkut pautkan dengan harga. Iya.
mereka sudah mengingkari salah satu hukum alam, yaitu pada law of receiving, di mana itu 50%-nya adalah the law of giving. Kebanyakan orang banyak memberi, tapi di saat menerima mereka menolak. Akhirnya sama Tuhan atau siapapun yang mereka percaya nggak dikasih lagi. Makanya dikasih orang sekecil apapun terima. Terima. Saya nggak pernah nolak. Karena apa? Saya selalu melihat intentionnya apa. Niat dia itu apa ngasih saya. Iya. Sudah ingat ke saya pun saya sudah bersyukur. Oke. Kayak gitu. Oke. Jatuh itunya. Oh, jatuh lagi. Sorry. Iya, paham. Nah, tadi Mas Oke sekali lagi, meskipun dia masih melekat ya dengan yang dia berikan ke orang lain gitu, dengan bersedekah gitu ya. Kok teko-teko rek. Tapi meskipun begitu, karena ini masih latihan, itu pasti akan terjadi. Bakal terjadi. Cuma waktunya saja diperlambat. Oke. Waktunya aja. Nah kalau misalnya anak masih sekolah gitu Mas, misalnya anak-anak kita gitu ya, dia kan pengennya hidupnya lebih baik daripada mama dan papanya dalam konteks finansial gitu ya. Nah, bagaimana Mas Oke caranya mendidik anak supaya kemudian meskipun dia masih di sekolah, tapi dia sudah memiliki mental berkelimpahan? Seperti apa caranya didik sehingga itu akan menjadi sebuah habit dan nasibnya akan berubah dari situ? Selalu ajarkan bantuin teman kamu di sekolah, apapun itu. Meskipun nyontek, kasih tahu nggak apa-apa. kasih aja. Nggak apa-apa. Oke. Soalnya dia nanti hanya menanamkan apa? Jiwa memberi. Iya. Kalau jiwa memberi, mau tenaga, mau apa. Kayak gini, anak saya yang paling gede sekarang dia volunteer di rumah sakit. Dia kecapean katanya, Dad aku capek, ya udah berhenti, tapi aku senang ngebantuin orang-orang ini. Ya udah, kerjain kalau kamu senang. Jangan komplain, kayak gitu. Akhirnya dia sekarang kan, dia penghasilan gede. Yang kecil, yang sekarang 11 tahun penghasilan udah gede dari game streaming kayak gitu. Soalnya selalu mengajarkan, selalu bantuin teman kamu. Kalau teman kamu nggak punya uang buat beli makan siang, bayarin, walaupun itu hanya $1 atau $2 gitu. Saya ngedidiknya didik anak-anak saya itu selalu menjadi tangan di atas. Biar mereka terus merasa berkelimpahan. Tapi mereka nggak manja loh. Ya nggak manja ya. Malah saya kayak gini, kalau yang mahal-mahal mereka suruh beli sendiri, tapi kalau yang murah saya beliin. Kayak anak saya kemarin baru beli monitor $1.000. Dad, ini $1.000, ya udah nyicil aja sini pakai kartu Daddy. Kamu harus nyicil tiap bulannya. Kayak gitu kan? Biar punya tanggung jawab. Iya, didik itu. Tapi, Dad, nanti aku kirim tolong beliin kabel ini 3 biji. Harganya cuma $90 berapa. Saya bilang ya udah, Daddy beliin, nggak usah dibayar. Kayak gitu. Jadi dibalikin sama saya itu. Yang murah saya beliin, yang mahal mereka selalu bertanggung jawab sendiri. Gitu. Iya. Nah, Mas, di acara kita nanti di Jakarta tanggal 18 Februari itu berarti mulai dari jam 9 pagi kan Mas? Ya. Sampai jam 5 sore. Jam 5. Biasanya jam 9 pagi. Biasanya seminar saya itu dibagi 3 sesi. Jam 9 pagi sampai jam 12. Ya, kita makan. Terus ada istirahat sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 3. Jam 3 coffee break. Biar nggak ngantuk. Nanti diteruskan lagi. Gitu. Itu pure Mas Oke ngomong di depan? Iya, nggak ada lagi. Saya kadang udah buka sepatu, buka apa saya itu. Udah nyeker saya itu kemana-mana. Iya. Karena nggak ada yang ngeganti. Karena gini, kenapa saya ada yang bilang, Mas Oke, kenapa sih kalau nge-email atau nge-WA atau komen di YouTube susah lama balasnya? Karena saya sendiri yang ngebales, nggak mau orang lain. Pengen semuanya keluar dari saya sendiri. Saya nggak punya admin loh. Mas Oke balas sendiri? Saya balas sendiri semua. Banyak yang utang nggak? Hah? Banyak yang utang nggak? Oh banyak. Banyak ya? Semua balas saya sendiri. Sama dong. Nggak ada itu yang namanya admin saya itu. Karena apa? Pengen jawabannya dari saya. Kalau mereka punya pertanyaan. Tema seminarnya The Hidden Knowledge, ilmu yang Ya, disembunyikan. teman-teman. Silakan daftar ya nanti. Silakan WA ya. WA ke nomor biasanya. Ini yang daftar sudah 24 kalau nggak 23. Ya. Jadi ini ada yang tanya Mas Oke.
saya merasa belum mampu sedekah kepada manusia. Jadi saya baru berusaha sedekah kepada kucing-kucing. Gimana menurut Mas Oke gitu? Nggak masalah, kucing juga makhluk Tuhan. Oke. Nggak masalah. Nah, kalau terhadap teman-teman yang WA nih, misalnya dia ngutang gitu. Karena itu yang WA saya kayak gitu juga banyak banget. Oh, banyak. Iya, Mas, tolong sampein ke Mas Oke dong, Mas. Saya kan habis ini mau digusur, Mas. Rumah saya mau begini gitu. Ini bener-bener saya sudah nggak ada. Ini saham mau tak ini kan ke Mas Oke. Kayak gitu masa direspon, Mas? Direspon. Direspon? Ya, jawabannya kamu sama saya punya kesempatan yang sama. Biar dia berpikir sendiri gitu ya. Jangan mentang-mentang saya sudah di atas karena saya senang sedekah. Orang-orang punya hak disedekahin sama saya, enggak. Kita punya kesempatan yang sama. Mas Hendra punya kesempatan yang sama sama saya. Iya. Nah, teman-teman, ini ada yang tanya caranya daftar bagaimana. Silakan lihat dia di YouTube-nya Ngaji Roso, di deskripsi itu ada nomor handphone saya, atau di profil juga dilihat. Nanti silakan WA aja, nanti akan kita kasih formnya begitu. Nah, menjalankan loa alhamdulillah berhasil, tapi kerjanya keras, Mas. Gimana biar bisa lebih less effort gitu? Less effort ya berarti harus kerja keras di sini, jangan di fisik. Jangan di fisik. Iya. Kerja kerasnya di pikir. Di sini 80-20-nya dibalik. Itu ya, kadang saya malu kalau ngobrol sama Mas Hendra. Pelan-pelan ngomongnya. Orang Jawa, saya orang Sunda, buah, ngegonggong kayak anjing. Gitu. Nah, jadi dibalik lah. Biasanya kalau kita sering ngelihat orang yang fisiknya kerja fisik di luar sana sampai keringetan sampai apa, mana hasilnya. Sedangkan saya yang kerjanya nggak kelihatan di fisik, tapi saya kerja di sini, kok hasilnya malah ngegulung kayak gitu. Dibalik. Nah, makanya banyak-banyaklah investasi kepala ke atas. Ini yang diinvestasi ini. Banyak-banyak investasi kepala ke atas. Ya. Oke. Sampai sekarang Mas Oke masih melakukan hal itu? Masih. Oke. Padahal sudah berada di ring 1%. Ya, tapi kan hidup nggak akan bisa gini terus, Mas Hendra. Kalau nggak ke bawah, ke atas. Mau kemana? Ke atas berarti kita harus nge-push terus. Nggak ada yang namanya gini-gini terus hidup. Nggak ada nama hidup itu nggak ada yang gini-gini kalau nggak ke bawah, ke atas. Oke. Jadi supaya tidak turun, Mas Oke nge-push terus ke atas. Itu ilmunya ya. Iya. Ya, nomornya teman-teman silakan itu sudah saya sematkan nomor untuk pendaftaran, biaya dan lain sebagainya, nanti silakan WA ke situ ya. Itu nomornya yang belakangnya 113. Jadi gitu, luar biasa banget acara pada tanggal 18 Februari itu nanti. Kalau dikerjakan sesuai yang saya tantang nanti di tanggal 18 pasti ada hasil. Ingat ya teman-teman ya, kalau dikerjakan sesuai tantangannya Mas Oke, nanti pasti ada hasil. Pasti. Jadi ini bukan hanya teori. Tanya, nggak pernah ada teori saya itu. Gila. Semua praktek. Apa yang harus mereka praktekkan? Oke teman-teman, ayo. Masih 500 peserta, tidak masalah ini ya. Lokasinya di Jakarta ya Mas ya. Jadi ini biar gampang akses dari mana-mana. Pelatihannya memang benar-benar berbeda daripada yang lainnya ya. Oke. Oh iya, selain nomor saya tadi bukan dari Ngaji Roso ya. Diingat-ingat, jangan sampai ada yang WA ke nomor yang lainnya. Silakan nanti di WA aja ya. Nah, apa ini? Aduh, jadi takut aku nanti dapat soal susah gimana? Gimana? Enggak lah. Lebih gampangan dari buat anak. Iya. Sementara kalau online nggak pernah ya Mas? Nggak pernah. Saya tuh nggak seneng karena apa? Energinya kurang. Saya tuh lebih seneng vibrasinya itu. Saya tuh pernah ngobrol sama salah satu narasumber saya yang paham soal vibrasi. Beliau itu, itu orang kalau ikut kelasnya Mas Oke nih, bisa tatapan langsung sama Mas Oke, ngobrol langsung sama Mas Oke. Untung berlipat-lipat tuh orang katanya. Itu Mas Oke. Iya serius. Mas Arif RH itu yang ngomong kayak gitu tuh. Bener. Itu nggak bisa bayangin kalau
berada di circle-nya Mas Oke dan kumpul sama Mas Oke terus, oh itu orang mulio itu Mas. Mulyo. Saya yang beruntung mereka mau dikeliling. Saya galak loh. Silakan tanya, saya galak loh. Saya galak loh. Mereka jam berapa harus itu? Ceritain dong Mas, seperti apa kalau sama teman-teman pasukannya ini kira-kira detailnya seperti apa gitu loh. Kayak gini, yang pertama pakaian harus rapi, nggak boleh belel. Pakaiannya harus rapi. Iya, nggak boleh belel. Sepatu harus bersih. Nah, setelah itu jam berapa harus siap. Disiplin. Ya, kalau nggak siap saya tinggalin. Kayak tadi kita udah mau telat ke sini karena macet. Saya nggak akan nunggu, kalian harus kejar saya. Kayak gitu. Nah, setelah itu, sekarang nanti udah gitu ya kita makan, kita ngobrol, kita ngopi, kita jalan-jalan ke mall, jalan-jalan kemana kayak gitu. Gitu setiap hari kayak gitu. Iya. Istilahnya menempatkan diri mereka kalau mereka itu kayak saya usaha udah autopilot mau ngapain. Kadang kita mau kemana aja udah bingung karena udah sering. Ya, kadang kita mau makan aja kita makan apa, akhirnya bosan ini itu bosan. Ini sudah pernah Iya. begitu ya. Ya kayak gitu tiap hari kita itu kayak gini. Sampai saya nanti pergi lagi. Iya. Ya, gitu. Ini sudah berapa bulan di Indonesia Mas? Ini masuk bulan kedua. Masuk bulan kedua. Oke, baik. Di Amerika kegiatannya ngapain aja Mas? Kalau saya karantina kalau di Amerika. Karantina. Nggak pernah keluar rumah saya itu. Oh. Kalau keluar rumah sendiri atau sama orang yang saya percaya, asisten saya itu. Paling naik motor, pakai Harley ke sana ke sini apa itu aja. Tapi otherwise kalau nggak ngapa-ngapain terus saya tuh baca buku, ngobrol sama mentor saya kayak gitu. Nonton Netflix, olahraga. Oke. Baca buku. Baca buku. Baca itu. Oke. Tiap hari. Tiap hari baca buku. Tiap hari. Ini ada orang Amerika yang mau main ke rumahnya Mas Oke ini. Main ke Amerika, rumahnya di Amerika katanya. Oh, ketemuan di mana aja? Ketemuan di mana Ayo. gitu ya. Kalau kotanya di mana saya datengin. Oh, keren. Saya pejabat kok. Pengangguran Jawa Barat. Oh. Tapi yang paling keren itu adalah kalau misalnya kita pengen dapat duit banyak harus berani tebar duit dan itu memang benar-benar harus dipaksa. Itu soal nyali. Tuh. Nggak padang bolo ya kepada siapapun gitu ya Mas Oke ya. Nggak peduli. Dan ingat kalau sudah sampai nanti benar-benar kita sudah berkelimpahan, ya kita harus tiru dong apa yang dilakukan oleh Mas Oke. Dirimu kan sudah selesai, orangnya sudah selesai dengan dirinya sendiri kan memikirkan orang lain ya Mas Oke ya. Dan selama ini yang dikerjakan Mas Oke begitu. Mikirin orang lain. Mobil ditabrak orang gitu kan. Ya udah sini uangnya buat sedekah gitu kan ya. Tapi setelah kita interview yang pertama tuh, komen-komen dari teman-teman tuh, wah ternyata ada ya orang dengan penghasilan segitu ya. Aduh, gitu kebanyakan banyak yang begitu. Ternyata ada ya orang yang berani sedekah segitu ya. Oh, saya nggak ada apa-apanya, masih banyak yang lebih gede dari saya. Iya Mas. Masih banyak. Berarti kayak mentor-mentornya Mas Oke lebih gila lebih lagi. Lebih gila lagi. Saya nggak ada apa-apanya. Tapi memang sepengetahuan Mas Oke gitu, ketika kemudian bergaul dengan teman-teman yang dia sudah berada di ring 1% gitu, nggak ada yang pelit ya Mas? Nggak ada, mereka memikirkannya orang lain, kesejahteraan orang lain terus. Yang di TV itu kadang mereka dibuat-buat. Oh, dibuat-buat? Ya dibuat-buat, buat berita lah, kayak gitulah, infotainment kayak gitu. Tapi aslinya orang-orang yang udah di atas itu, ya ampun baiknya nggak ada dua. Welcome. Berarti bisa kita tiru begini Mas Oke. Misal nih kita yang masih tahap berproses gitu ya, pengen bertumbuh gitu, niru seperti mereka begitu. Jadi semakin banyak memikirkan nasibnya seseorang itu akan menjadi lebih banyak juga. Cara memperbesar pada rezeki itu seperti itu caranya. Gitu. Kayak gini aja ya, kayak saya ini yang baru saya alami deket-deket ini di Indonesia gitu. Coba saya tanya Mas Hendra, kalau ngedengar orang yang pakai Harley itu gimana? Arogan atau apa? Oh iyalah. Nah, bener ya arogannya. Raja jalanan arogannya. Arogan. Saya baru masuk ke lingkaran mereka, ternyata mereka lebih baik. Mereka yang dipikirin tuh ngebantu gereja, ngebantu masjid, ngebantu anak yatim. Kenapa mereka, orang nggak mengerti ya, kenapa, saya juga dulu nggak ngerti ya, karena saya punya Harley-nya di Amerika ya, di Indonesia itu
Pertama Harley-nya agak kecil, nah sekarang Harley-nya yang gede. Kenapa mereka ngeblar kayak harus dikawal? Karena kalau nggak dikawal, kita dipotong terus sama motor-motor kecil yang akhirnya jadi celaka. Karena macet. Bukan karena gaya-gayaan, enggak. Saya tahu, karena saya udah masuk ke lingkaran itu sekarang. Dulu saya punya persepsi yang sama. Orang Indonesia kalau pakai Harley arogan. Beda sama orang Amerika. Saya di sana pakai Harley nggak arogan. Tapi kalau di sini kelihatannya arogan. Ternyata setelah saya masuk ke lingkaran itu, mereka yang pikirin apa? Ngebantu orang lain, sosial terus. Itu. Ya mungkin ada lah yang yang arogannya kayak gitu ya. Tapi kebanyakan yang saya kenal itu Oknum ya Mas ya? iya. Oknum ya. Kebanyakan waktu kita kumpul itu ya ada bos yang penghasilannya 10 miliar per bulan, ada 20 miliar jualan tai, 20 miliar per sebulan. Kayak gitu. Jadi mereka baik-baik. Welcome.